Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti. Setelah menjalani drama yang cukup panjang, akhirnya Profesor Mahfud MD resmi mengundurkan diri. Lewat surat yang ia kirim langsung ke Presiden Jokowi, menandakan jabatan Menko Polhukam saat ini resmi kosong. Jokowi menerima kedatangan Mahfud MD di istana dengan wajah tersenyum. Kehangatan di antara keduanya masih terlihat sama. Walau banyak gesekan media, keduanya terlihat sangat dewasa. Nggak apa-apa, saya sering dibilang pencitraan. Kan memang pejabat tuh harus mencitrakan dirinya baik ya. Setuju, Pak. Kecuali ingin pencitraan untuk dapat sesuatu yang... Alih-alih merasa ditinggalkan, sepulang menginap dari salah satu hotel sederhana di Wonogiri, ternyata sang presiden telah menyiapkan beberapa sosok hebat calon pengisi bangku menteri Menko Polhukam. Dan inilah 3 sosok calon menteri yang lolos seleksi Jokowi. Namun sebelum ke videonya, klik subscribe-nya. Prof. Otto Hasibuan. Sukses menangani kasus-kasus besar di tanah air, karir Otto Hasibuan pun ikut melejit. Pakar hukum yang menyandang gelar profesor ini mulai terjun ke dunia politik. Selain menjabat Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia, Otto Hasibuan juga dipercaya sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Prabowo Gibran. Loyalitas seorang Otto Hasibuan tak perlu diragukan. Dari kasus Jessica Wongso hingga skandal korupsi EKTP, Otto selalu hadir di setiap persidangan membela kebenaran. Loyalitas Otto Hasibuan juga terlihat saat ia mendukung Prabowo Gibran. Kapan dan dimanapun diminta hadir, Otto akan datang. Pengalaman yang segudang, riwayat pendidikan yang mumpuni, serta karakter diri yang hebat dari seorang Profesor Otto Hasibuan, tak mengherankan ia menjadi salah satu kandidat terkuat yang sudah disiapkan Jokowi untuk mengisi bangku kosong Menko Polhukam. Prof. Erman Raja Guguk. Punya karir yang sama serupa dengan Mahfud MD, Profesor Erman Raja Guguk mengawali karirnya sebagai konsultan hukum. Sudah lebih dari 40 tahun, Prof. Erman menekuni ilmu hukum. Hukum agraria dan hukum investasi merupakan sebagian dari rentetan keahliannya. Selain pengalamannya sebagai konsultan hukum, Prof. Erman juga memiliki pengalaman mengajar sebagai dosen Fakultas Hukum di berbagai universitas, seperti Universitas Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Universitas Islam Indonesia, dan Universitas Surabaya. Tahun 1997, Erman Raja Guguk dikukuhkan sebagai guru besar Universitas Indonesia. Di tahun berikutnya, Erman Raja Guguk diangkat menjadi Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia sebelum diangkat sebagai Wakil Sekretaris Kabinet Republik Indonesia hingga April 2005. Menyandang status sebagai profesor senior di bidang hukum, membuatnya masuk dalam bursa kandidat calon Menteri Jokowi di usianya yang sudah senja. Prof. Nindyo Pramono. Sebagai salah seorang akademis yang menaruh perhatian pada isu-isu hukum ekonomi, terutama hukum perusahaan, tentu saja mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini menjadi kandidat yang dilirik Jokowi masuk dalam sisa kabinet kerjanya. Dalam pengalamannya, Prof. Nindyo banyak memberikan pandangan dan pemikirannya tentang hukum bisnis. Prof. Nindyo Pramono banyak menuliskan kekhawatirannya melihat tumpang tindih dan ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan. Beliau juga cukup dekat dengan Presiden Jokowi. Hal itu bisa terlihat dari setiap keputusan yang dikeluarkan Presiden, Nindyo selalu mendukungnya. Misalnya, ketika banyak orang mengkritik Undang-Undang Cipta Kerja yang dikeluarkan Presiden Jokowi, Nindyo membelanya dan menyebut itu adalah tindakan yang tepat untuk mencegah krisis. Prof. Hikmahanto Juwana.
Di antara 3 kandidat lainnya, secara usia, Hikmahanto Juwana mungkin calon paling ideal. Guru besar Fakultas Hukum UI ini menyandang gelar profesornya di usia yang relatif muda, yaitu di bawah umur 40 tahun. Secara pengalaman di dunia politik resmi, Hikmahanto tidak terikat dengan partai. Oleh karenanya, adalah kabar yang menggembirakan bagi Hikmahanto apabila ia mendapat tawaran langsung jadi Menteri Menko Polhukam nanti oleh Presiden Jokowi. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.